Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, sepuh bini sepuh, utamanya Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati, beliau Bapak Dr. Andes Kiai Haji Amiruddin Aziz MPD, yang kami hormati Kepala Boarding School Ulul Albaman 1 Pati, Ibu Endang Suciningsih SPD MPD, Dewan Asatid yang kami hormati pula, dan anak-anakku semuanya, santriwan santriwati yang kami banggakan. Dalam kesempatan ini saya memberanikan diri untuk membuat sebuah konten video tentang kaifiyah ibadah, khususnya dalam berwudu. Alasan saya membuat konten video ini, yang pertama, seringnya saya melihat para santri berwudu tidak berhati-hati, sambil guyonan, cepet-cepetan, dan mereka tidak berhati-hati. Saya prihatin melihat ini semuanya. Juga terinspirasi dengan sebuah cerita, yaitu pengarang kitab Hasyiah Al-Bajuri Syarah Fathul Qorib yang bernama Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Al-Azhar Mesir. Ada sebuah cerita, konon katanya setiap sebelum ada azan dikumandangkan, beliau selalu berada di tempat dekat orang-orang berwudu, sehingga khususnya para mahasiswa ketika berwudu tidak benar, cepet-cepetan dan lain sebagainya, beliau menggunakan kapasitasnya sebagai seorang dosen untuk mengajarkan cara berwudu yang baik dan menyuruh untuk mengulangi berwudu itu ketika tidak benar. Hadirin semuanya, para pemirsa, saya terinspirasi, kapasitas saya sebagai seorang ustadz saya gunakan sebaik mungkin, yaitu bagaimana membuat santri ini bisa berwudu dengan baik, tidak cepet-cepetan, dan standar wudu yang baik. Sehingga dari semua itulah, alasan itu semualah, saya mohon izin untuk membuat konten video tentang kaifiyah wudu. Dan alhamdulillah akan kita mulai. Nanti kita praktikkan setiap pagi setelah Basairul Khairat. Kita mulai di awal Ramadan nanti. Demikianlah alasan saya. Maka mari kita mulai dengan mempraktikkan, yaitu kaifiyah wudu. Dalam berwudu ada rukun wudu yang jumlahnya ada 6, dan sunnah-sunnah wudu yang jumlahnya banyak sekali. Namun yang ingin saya tegaskan, saya tidak ingin menyuruh para santri ini berwudu dengan sempurna, tidak. Menjalankan semua sunnah wudu, tidak. Saya ingin membuat sebuah seragam wudu,
standar wudhu yang baik dan benar secara seragam standar boarding school Ulul Albab Mansatu Padi. Sehingga insya Allah nanti setiap wudhu kita akan kasih tips-tips supaya wudhu itu bisa baik dan benar. Kita kasih doa-doa dalam berwudhu. Ya, kita mulai. Yang pertama, ini sunnah, yaitu mencuci tangan. Mencuci tangan. Jadi insya Allah nanti kita praktekkan ketika setelah Basairul Khairat secara bersama-sama. Nanti ada ustadz yang menunggui. Setidaknya video ini bisa kalian untuk mempelajari terlebih dahulu. Jadi anak-anakku semuanya, yang pertama adalah membasuh tangan, cuci tangan. Ya, cuci tangan ini penting. Walaupun ini sunnah. Jadi nanti usahakan nanti kita lihat setiap berwudu. Nanti kalau nggak cuci tangan tak loke, walaupun ini buatan wajib ini, tapi sunnah. Tapi kita punya seragam standar. Ya. Selanjutnya berkumur. Diusahakan anak nanti semuanya ketika berwudu berkumur. Berkumur 3 kali. Berkumur 3 kali. Ya, berkumur 3 kali. Di anak-anakku semuanya ketika berwudu, walaupun ini sunnah dalam syariat, tapi dalam aturan di sini, seragam di sini, nanti semuanya praktik bersamanya harus ada berkumur. Minimal 2 ini. Sebetulnya banyak sekali, ada istinsar dan lain sebagainya. Tapi tidak perlu. Makanya saya katakan tidak usah sempurna, yang penting nanti kita ada standar minimalnya. Ya, jadi ini cukup diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci tangan, kemudian berkumur 3 kali. Kemudian dilanjutkan rukun yang pertama, yaitu niat bersamaan dengan membasuh wajah. Ini perlu dipahami anak-anak semuanya. Batas wajah itu adalah mulai dari tukulnya rambut dari atas sampai pangkal janggut ini. Yang samping adalah mulai dari ini kuping ini lindel kuping ini, kanan dan kiri. Perlu diketahui juga, ini ada kesunahan kalau membasuh itu memang dilebihkan airnya. Jadi kita praktikkan ketika membasuh muka, membasuh wajah sambil berniat. Niatnya ketika sudah berkumur, ambil air lagi, baru kemudian nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Ini harus semuanya terbasuh. Maka basuhan yang pertama ini diusahakan sempurna. Karena ini basuhan wajib, basuhan rukun. Jadi harus diusahakan sempurna basuhan pertama ini sambil niat dalam hati, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian ini tujuan saya. Saya sering melihat anak-anak semuanya berwudu itu tidak hati-hati, cepet-cepetan, kadang malah jago. Sehingga bagaimana caranya anak-anak ini bisa meresapi wudu dengan baik. Maka walaupun ini, mohon maaf, tidak ada dalam hadis yang ditemukan, tapi saya mendapatkan ini dari guru saya. Saya mengamalkan sudah lama sekali ini karena saya mendapatkan dari guru saya, yaitu ada doa zikir supaya ketika kita berwudu itu tidak cepat-cepatan dan bisa merasakan betapa nikmatnya keagungan wudu itu. Ketika saya tanya dulu itu, Mbah, jenengan pikantuk doa-doa ini saking ngundi. Ketika kiai saya selalu saya tanyakan seperti itu, walaupun saya itu yakin kiai saya itu ahli fikih,
Beliau setiap saya bertanya tentang ibadah, tentang wudhu, tentang sholat, jawabannya selalu sama. Bukan, aku untuk unik Mbah Dullah sama Mbah Pondoan. Jadi Mbah Dullah dari Mbah, mohon maaf saya lupa kiainya Mbah Dullah itu yang dari Pondoan itu. Intinya ada doanya supaya dia cepat-cepatan, tidak cepat kemudian sambil jagong. Maka resapilah wudhu kalian itu setelah nawaitul wudhu'a lirafil hadasil azghari fardhu lillahi ta'ala. Kemudian ambil lagi kesunahannya sambil berdoa. Doa ketika membasuh wajah yaitu Allahumma bayyit wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Saya ulangi, Allahumma sambil membasuh wajah, Allahumma bayyit wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Yang artinya, ya Allah, Engkau cerahkanlah wajah saya besok fi yaumil qiyamah. Sehingga dengan zikir-zikir seperti ini, insya Allah anak-anakku semuanya akan disibukkan hatinya ketika berwudu, disibukkan hatinya dengan berzikir. Insya Allah anak-anakku semuanya akan khusyuk dalam berwudu, akan meresapi dan tidak jagung lagi dan tidak cepat-cepatan. Maka praktekkanlah, kita akan praktekkan bersama-sama anak-anakku semuanya. Karena sebetulnya konten ini saya buat khusus untuk kalangan pribadi, keluarga besar, boarding school. Sehingga kalau ditanya kitabnya dari mana, tidak perlu kita dalilnya ya gurunya saja gitu. Karena seperti saya, ketika saya tanya sama guru saya, dalilnya juga gurunya. Kalian pun sama, dalilnya gurunya. Seandainya ada yang bertanya, ada pemirsa dari selain santri ini, ternyata ketika saya telusuri, saya cari, ini ada di kitab I'anatul Talibin Sarah Fathul Mu'in dan kitab Al-Adhkar. Itu semua menceritakan sama, yaitu tentang doa-doa. Sebetulnya mulai dari cuci tangan, kemudian berkumur, istinsak, semua ada doanya. Tapi sekali lagi, saya tidak mengharapkan kesempurnaan kalian dalam berwudu. Minimal kita telateni dalam rukun-rukun wudu. Sehingga doa ini sebetulnya walaupun tidak ada hadisnya, ini adalah dari ulama-ulama fikih, ulama-ulama salaf. Setidaknya ada pendidikan bagi kita semuanya ketika berwudu. Janganlah tergesa-gesa, kita resapi wudu ini dengan doa dan zikir. Ya, kita lanjutkan. Setelah basuhan pertama niat, basuhan kedua kalian bisa membasuh muka dengan berdoa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ini rukun yang kedua. Untuk yang putri ada sebuah peringatan. Intinya tambahan, bagian wajah itu adalah bagian wajah, mohon maaf, ini adalah bahasanya apa ini? Intil-intil kuping ini kalau ditarik lurus kemudian ke atas, ini termasuk yang normal ditumbuhi rambut. Ini tidak termasuk yang wajib dibasuh karena ini normal. Namun yang incernya telinga ini ke bawah, kalau laki-laki gudeg lah, apa mas? Gudeg, nah, bliwokan, ini termasuk wajah. Jadi perempuan kalau berwudu, rambut-rambut yang di bawah ini, seandainya kok pukulnya sampai bawah, ini juga wajib dibasuh. Cara wong lanang niku gudegen, brewok. Kalau perempuan juga punya brewok, itu juga wajib dibasuh. Maka perempuan kalau berwudu, ya kalau memang berwudu ya dibuka kerudungnya saja biar mantap. Jadi ini termasuk yang wajib dibasuh adalah bawahnya hati-hati ini, bawahnya hati-hati. Ya, bawahnya hati-hati ini wajib dibasuh juga. Kalau laki-laki mudah, tapi perempuan terkadang itu harus teliti.
Karena sekali lagi bahwa hati-hati juga termasuk bagian daripada wajah yang harus dibasuh. Yang kedua, selanjutnya rukun yang ketiga yaitu membasuh tangan. Membasuh tangan ilal mirfaqaini, sampai pada sikut, ya, sampai pada sikut, berarti amannya sikut ikut terbasuh. Kalau diteliti dari bahasa kitab-kitab fikih, berarti kalau kosokan itu dari bawah, karena ilah itu menunjukkan arah tujuan, berarti dari bawah ke atas. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika membasuh bagian-bagian ini diusahakan untuk tetap kosongan. Jadi dibasuh dikosongan. Kalau di panturan ya tinggal gini, kemudian dibasuh dari bawah ke atas. Tetap dibasuh. Jadi seandainya anak-anakku semuanya biasanya tinggal gini-gini, gak dibasuh sambil jagung cepet-cepetan, ini bahaya sekali. Maka dibasuh. Maka itu sambil membasuh ini, sambil ngosoi, berdoalah. Nah, ada doanya. Allahumma a'tini kitabi biyamini. 3 kali. Basuhan sambil berdoa. Berdoanya cukup dalam hati boleh, kalian lafadzkan pelan-pelan juga boleh. Jadi ketika membasuh pelan-pelan. Allahumma a'tini kitabi biyamini wala tu'tini bisimali. Saya ulangi, Allahumma a'tini kitabi biyamini, untuk tangan kanan, artinya ya Allah, Engkau terimakanlah besok catatan amalku dengan tangan kanan. Kemudian kiri sama, juga dibasuh, dikosoi dari bawah, dikosoi, jangan tinggal gini-gini, jangan dikosoi. Allahumma la tu'tini kitabi bisimali, sambil berdoa, Allahumma la tu'tini kitabi bisyimali, sambil dikosoi, dirasano, begitu luar biasanya anugerah wudhu pada kita semuanya. Jadi ini wudhu itu dirasano. Saya mengamalkan itu sudah lama sekali, walaupun kitabnya saya baru tahu, tapi sekali lagi saya mendapatkan dari guru saya. Apa salahnya? Sekali lagi kapasitas saya sebagai ustadz di sini, kalian saya ajarkan. Jadi kalau saya ajarkan di luar mungkin banyak orang yang tidak menerima. Tapi tujuan saya jauh daripada itu, supaya kalian bisa meresapi keluar biasaan daripada wudhu ini. Selanjutnya adalah membasuh sebagian kepala. Sekali lagi saya tidak mengajarkan kalian untuk sempurna, tidak. Cuma standar wudhu baik. Standar wudhu baik. Kalau sempurna tentu saja kalian harus mencopot peci, karena sempurna itu seperti ini. Nah, ini diputarkan. Enggak, saya enggak mengajarkan seperti itu. Nanti repot, karena saya lihat kalian juga semuanya berpeci ketika mau jamaah, kemudian wudhu, kalau disuruh copot peci nanti repot. Sudah seperti biasa saja, tetap berpeci. Nah, cuma supaya tidak, sekali lagi biar kalian bisa meresapi wudhu kalian, ada doa dan zikir yang perlu kalian lakukan, yaitu ketika membasuh sebagian kepala seperti biasa, ambil air baru, kemudian ini bukan membasuh, mengusap sebagian kepala, mohon maaf, mengusap sebagian kepala sambil berdoa, Allahumma sya'ri wa basyari alan nar. 3 kali basuhannya sambil berdoa pelan-pelan, Allahumma sya'ri wa basyari alan nar. Saya ulangi. Jadi kan mengambil air baru, kemudian diusapkan di sebagian kepala, Allahumma sya'ri wa basyari alan nar. Pelan-pelan sambil diresapi supaya kepalanya ini adem ini. Artinya, ya Allah, haramkanlah kepala, rambut dan kulitku dari api neraka. Tadi sambil ya Allah, haramkanlah rambut dan kulitku dari api neraka. Allahumma harim sya'ri wa basyari ala nar, ketika mengusap sebagian kepala. Selanjutnya, kaifiyah selanjutnya adalah
mengusap telinga. Ini bukan rukun, tapi kita sudah menjalankan lama sekali. Sekali lagi, ini bukan rukun. Syariat mengatakan ini bukan rukun, ya bukan rukun. Tetapi karena kita sudah kebiasaan menjalankan, maka harus dijalankan. Harus dijalankan dalam artian standar wudhu baik kita di sini. Walaupun salah syariat ini, saya katakan lagi, ini adalah sunnah bukan rukun. Mengusap telinga. Mengusap telinga ini enggak gantian bareng. Jadi ambil air wudhu, air baru, kemudian seperti biasa kalian sudah bisa semuanya. Cuma sekali lagi supaya enggak cepet-cepetan, ambil doa, ambil air baru, kemudian Allahumma ja'alni minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ambil lagi 3 kali sunnahnya, sambil berdoa supaya pelan-pelan. Di doanya Allahumma ja'alni minal ladina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Kalau kiai saya itu diganti Allahumma ja'alni minal ladina yastami'unal Qur'an fayattabi'una ahsana. Ya Allah, jadikanlah saya jadi golongan orang-orang yang senantiasa mendengarkan Al-Quran dan senantiasa mengikuti kebaikan. Jadi sekali lagi 3 kali sunnahnya ya. Sunnahnya sambil berdoa Allahumma ja'alni minal ladina yastami'unal Qur'an fayattabi'una ahsana. Yang terakhir, sudah mau selesai ini, yaitu membasuh kaki ilal ka'bain. Membasuh kaki ilal ka'bain sampai pada bahasa kita itu kemiren atau kemiren. Ya, ini mata kaki. Mata kaki ilal ka'bain, mata kaki. Dilebihkan sedikit susunahannya itu, jangan pas mata kaki. Sama diusahakan anakku semuanya, mulai dari kepala, wajah sampai pada kaki diusahakan dikosoi. Besok tak lokke kalau nggak dikosoi tak lokke. Dikosoi dari bawah dikosoi. Jadi dikosoi sambil berdoa Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim. Membasuhnya 3 kali sambil berdoa Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim. Ya Allah, Engkau tetapkanlah langkah kakiku ini pada jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini adalah agama Islam. Jadi sambil membasuh kaki ilal ka'bain dikosoi. Jadi mengosoi ini sunnah, tapi semuanya nanti praktiknya ketika kita bareng-bareng semuanya dikosoi. Ngosoi berarti dari bawah, dari jari jemari sampai ilal ka'bain. Karena ilah itu berarti sekali lagi tujuan, berarti dari bawah ke atas. Jadi dikosoi, disulangkan 3 kali sambil berdoa Allahumma sabbit qadami ala siratil mustaqim. Setelah itu kita selesai, kemudian berdoa. Nanti bacaan doanya kita praktekkan bersama-sama. Anak-anakku semuanya, sedikit ini kaifiyah di sebagai awalan muqaddimah. Nanti kita terangkan secara langsung, secara bermuajah. Tapi sebelumnya karena kalian sangat banyak sekali, sebagai muqaddimah bisa belajar dari video-video ini. Setelah ini kita praktikkan bersama-sama. Semoga pertemuan kita yang singkat ini bisa memberikan berkah bagi kita semuanya. Saya yakin kalau nggak di pesantren, nggak di boarding school seperti ini, nggak akan ada yang begitu peduli dengan seperti wudhu dan sholat dan lain-lainnya. Saya buktikan ketika saya keluar, hampir semuanya seperti kalian ketika berwudhu, cepet-cepetan, nggak hati-hati, kemudian
sambil jagung dan lain sebagainya. Semoga dengan pertemuan seperti ini menjadi berkah. Nanti bacaan-bacaannya kita bisa mempelajari di pertemuan yang mendatang. Insya Allah setelah ini kita akan belajar sholat bersama. Kita awali dengan wudhu, dan nanti konten selanjutnya adalah tentang bab sholat. Kita buat seperti ini, bukan sholat yang paling istimewa semua setelah dilakukan, tidak, tapi kita buat standar sholat baik, gitu aja. Semua dari takbiratul ihramnya harus sama, dari sedekahnya harus sama, semua supaya bisa menjadi yang lebih baik. Seperti itu dari anak semuanya. Dari saya mohon maaf, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardan lillahi ta'ala. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Allahumma la tu'tini kitabi bishimali. Allahumma harrimu sya'ri wa bashari 'alan nar. Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-Qur'ana fayattabi'una ahsanah. Allahumma thabbit qadami ala siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin.